Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama channel Nasihat Abah. Di video kali ini Abah membicarakan tentang partisipasi memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, juga hak asasi manusia yang sangat hakiki. Bahwa di zaman dahulu kala bagaimana para pejuang Republik Indonesia juga rakyat Indonesia begitu pedih penindasan para penjajah. Ingin mengenyam pendidikan saja dipersulit ya. Tapi sekarang tinggal maunya saja untuk belajar. Mau belajar ilmu pengetahuan, mau belajar ilmu agama, dari mulai sekolah untuk rakyat jelata. Kalau dulu bilangnya zaman Abah ini sekolah dasar impres ya, instruksi presiden dulu ya. Wah, berapa itu SPP-nya cuma 150 perak sampai 300 perak SPP-nya itu ya. Kita nggak membahas masalah biaya ya, itu relatif kalau masalah biaya ya. Bagi orang yang mampu tentu saja ya, mau sekolah favorit kek, mau sekolah yang banyak fasilitas kek, itu no problem. Yang Abah bicarakan sekarang ini yaitu kemerdekaannya, kebebasan untuk meraih pendidikan setinggi mungkin ya, setinggi mungkin, baik itu dari tingkat sekolahnya sampai kita mahasiswa dari S1, S2, S3, dari doktor Andes ya. Kalau dulu doktor Andes, kalau sekarang nggak beda ya. Sekolah sarjana pendidikan ya, sarjana pertanian ya. Kalau dulu doktor Andes, doktor Anda ya, zaman Abah. Malum Abah kan angkatannya angkatan Kus Plus ya. Pemain band itu ya. Masih zamannya Cut Bray ya. Untuk harus diketahui sama generasi milenial ya. Karena nggak salah kita belajar tentang sejarah gitu kan. Karena negara yang besar ini negara yang mencintai sejarahnya gitu. Kapan kita bisa bicara dengan cucu-cucu kita, generasi kita, kalau kita tidak mencintai sejarah begitu ya. Jadi dengan sejarah ini akan membangkitkan semangat untuk berjuang, berikhtiar bagaimana merubah nasib kita, juga nasib bangsa ini, agar kita ini berkembang. Bahwa Indonesia ini negara pejuang, negara yang beradab, negara yang berbudaya. Wah, pokoknya kaya deh yang namanya Indonesia ini ya. Cuman ya karena sejarah lah kita ini membentuk karakter seperti ini ya, karena mau tidak mau akan terpengaruh dari kalau bahasa pendidikannya itu bahasa psikologi ini yang namanya westernisasi ya. Itu pengaruh dari barat ya, itu mau tak mau ya. Faktor eksternal ini akan berpengaruh kepada bangsa itu sendiri ya. Contoh Jepang ya, negara Jepang dia emang orangnya berbudaya ya Pak, budayanya kental. Cina juga sama, tapi karena silang suatu kebudayaan dengan negara Eropa, akhirnya kita ngikuti cara berpakaiannya, cara bergaulnya. Masa kita nggak bisa nggak mau menerima budaya yang sekiranya baik ya. Tentu ini kita ambil positif thinkingnya, bahwa perubahan suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tata negara, sosial,
ke pendidikan. Seperti negara Indonesia juga yang namanya kurikulum kita berbasiskan dari Amerika ya. Jadi yang penting nilai-nilai yang positif ya, atau perubahan yang ekstrim ya, atau pengaruh yang ekstrim, tapi kalau toh itu kita artikan positive thinking, bisa menjadikan suatu hal yang baik. Contoh seperti olahraga ya, olahraga banyak yang ekstrim ya, seperti flying fox ya, terus para layang ya, itu kan ekstrim semua ya, off road ya, itu ekstrim semua. Tapi kalau kita berpikir positif, wawasan kita positive thinking, itu jadi merupakan suatu kegiatan yang positif, berguna, baik si penghobinya itu sendiri maupun sekelilingnya ya, sekelilingnya juga akan kena imbasnya ya. Yang namanya para layang ya, suatu negara mengadakan suatu perlombaan para layang tingkat internasional ya, itu si masyarakat setempat juga akan terkena imbas, yaitu rezeki, ketiban rezeki ya, baik fasilitas rumahnya, penginapannya, terus kendaraan armadanya, juga jasa-jasa yang lain ya. Itu para layang yang parasut yang naik ke langit gitu kan. Kalau dulu parasut, kalau pelayang kan lebih identiknya itu parasit yang bisa apa namanya itu dikendalikan dengan motor ya, uh, menuju ke suatu lokasi gitu ya. Banyak sih kalau namanya kegiatan-kegiatan ekstrim tapi positif ya, jadi kita dia ambil menjadikan kegiatan positif ya. Oleh karena itu kita isi kemerdekaan ini untuk merayakan atau tanda bersyukur ya, bersyukur diantaranya. Kalau untuk keagamaan ya, tentu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dengan beribadah gitu ya, bahwa kita diberikan suatu kemerdekaan ya. Nah tentu ya bersyukur, tambahkan keimanan. Jangan sampai kita kegiatan merayakan hari jadi ya, atau hari kemerdekaan Republik Indonesia, hingga ada panggilan adzan untuk asar atau untuk sholat, hingga karena asik yang nggak melaksanakan atau bablas ya. Tolong Ustaz Abah tetap prioritas ya, bahwa kita jangan sampai keluar dari makna makna yang sangat penting ya, makna yang sangat utama, yaitu kita bersyukur dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini ya. Tetap bagi umat Islam menjalankan sholat ya. Terus apalagi kalau makna di suatu pertandingan atau lomba, banyak sekali ya untuk kita memberikan suatu amaliyah ya, bakti sosialnya ya, dengan kita berprestasi memberikan suatu hadiah ya. Banyak rekan-rekan yang spontanitas masyarakat memberikan hadiah dari lomba-lomba Agustusan itu. Acukan jempol ya, jadi double ya, kita memeriahkan tanda syukur, juga kita memberikan bakti sosial. Perlu diingat sahabat-sahabat Abah, bahwa penjajahan itu tidak semua nilai negatif, karena ini udah suatu suatu takdir, dan ada nilai positif di balik nilai kesengsaraan suatu penjajahan. Di antaranya peninggalan dari suatu penjajahan ini. Di antaranya negara Belanda ya, dia meninggalkan peninggalan berupa ilmu pengetahuan ya, pengetahuan tentang konstruksi, di antaranya konstruksi bangunan, tentang dam ya,
dam-dam yang dibuat di Indonesia ini berupa terowongan, jembatan, jalan, PLTA dan sebagainya itu peninggalan dari Belanda. Di balik kesengsaraan bangsa Indonesia dijajah itu ada peninggalan ya, berupa suatu fisik ya, bangunan fisik ya. Dan kualitasnya luar biasa. Ya lu alam ya, kalau seandainya Indonesia ini enggak dijajah, apakah mendapatkan ilmu seperti itu ya. Bagaimana bangunan peninggalan Belanda itu mempunyai kekasan ya, yaitu kualitas dari konstruksinya yang sangat luar biasa, kuat kokoh ya. Sampai saat ini yang namanya jembatan itu ya sulit untuk dirobohkan ya, karena kualitas dari bahan materi di dalamnya sangat luar biasa ya. Coba kita lihat bangunan-bangunan sekarang yang berada di zaman sekarang ya, baru dibangun beberapa bulan ya, yang namanya jembatan sudah berubah begitu ya. Sedangkan bangunan-bangunan Belanda itu sangat luar biasa kokoh ya, sudah 77 tahun ya, lebih malahan ya, lebih, tapi ya kualitasnya luar biasa ya. Peninggalan dari Belanda ya. Bah, Damang nuju bikin konten. Ini kebetulan saya berada di lokasi istirahat gitu di kedai kopi si Abah begitu ya, tempat bikin konten dulu ya gitu. Peninggalan dari Jepang yaitu berupa pendidikan militer yang namanya dulu itu Chudancho ya, peta ya, itu warisan dari negara Jepang. Sampai saat ini bahwa pendidikan kemiliteran itu masih ada peninggalan pendidikan dasar dari Jepang ya, warisannya. Mungkin karena suatu perkembangan ya, kita saling mengunjungi suatu ilmu kemiliteran, hingga dari pakaiannya gitu ya. Ada yang dari Argentina, ada yang dari Amerika, Prancis dan sebagainya. Itulah, jadi di balik suatu penjajahan itu ada nilai positif juga begitu. Walaupun pengorbanan bangsa Indonesia pejuang itu sangat luar biasa ya. Namanya pengorbanan darah, materi, fisik dan sebagainya gitu. Jadi suatu takdir dan skenario ya, ada skenario dari Tuhan Yang Maha Esa juga bahwa Indonesia ini harus mengalami suatu penjajahan. Yang penting kita dalam mengisi kemerdekaan ini yaitu dengan bangkit. Kita bangkit dari ekonomi, bangkit dari pendidikan ya, setara dengan negara lain. Demikian konten dari Abah, mengisi konten dari Abah. Mudah-mudahan penonton semangat ya dalam mengisi perjuangan para pahlawan terdahulu. Sekali merdeka tetap merdeka.